adalah termasuk hewan. Hewan. Kan gitu. Cuman yang jadi permasalahan ini kalau yang mengambil tugas kemudian menginjili hewan itu adalah pendeta agung. Nah, yang jadi bermasalah ini yang menginjili makhluk-makhluk surgawi ini siapa? 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah, saudara saya pendeta agung ini sudah mengambil peran untuk menginjili makhluk-makhluk yang berasal dari tanah. Nah, makhluk-makhluk surgawi ini kira-kira yang menginjili siapa? Saudaraku Agung, silakan. Saya belum naik ke surga, makanya nggak bisa diinjilin. Belum dia. Oh, jadi belum ada yang menginjili makhluk-makhluk surga ini? Dia khusus binatang, dia makhluk hidup, dia spesial dia. Mungkin bisa diberikan contoh, misalnya pada hari Sabat itu gimana ceritanya dikumpulkan ayam, bebek, angsa, rusa, seperti yang biasa saudara saya ceritakan. Ini penting ini karena memang ini amanat, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini perintah yang kemudian dijalankan oleh pendeta agung, adalah perintah yang tidak semua orang bisa ambil, karena ada perintahnya sampai ke ujung bumi, perintah untuk memberitakan Injil itu. Nah, ini adalah tugas yang sangat luar biasa yang diambil oleh beliau, yang tidak semua pendeta mau lakukan itu. Kenapa? Ya mungkin karena faktor ayam dan kucing itu nggak bisa memberikan sumbangsi perpuluhan untuk umat kayaknya. Sampai jarang kita temukan, bahkan hampir tidak ada orang yang bisa mempraktekkan Markus 16:15. Nah, sekarang kita tanya saudara Agung, sebagai lulusan dari sekolah S2, teolognya mungkin sudah selesai ya, seperti yang dulu yang kita tahu dia lagi lanjut S2. Apa kendala saudara di dalam menginjili misalnya ayam gitu? Ada nggak perlawanan yang berarti dari mereka? Susah nggak mereka itu menerima pemberitaan Injil? Ya. Enggak susah. Ayamnya di kandang kok. Nah, terus kalau Jangan ketawa dong. Kalau mereka kalau mereka dibaptis, Tinggal disiram air. Oh, disiram. Oh, di ini ya ayamnya baptis percik ya dapatnya ya. Percik, ya. Jangan diganggu dulu Bang Juma ya, ini jangan diganggu dulu, Oh. ini serius ini. Lagi direkam ini. Ya, terus. Iya, ya. Jadi kalau mereka kemudian dibaptis, itu kan ada kalau makhluknya manusia, mereka kan selalu nyanyi gitu, Malam Kudus. Itu biasa terjadi di jemaah-jemaah Kristen. Nah, kalau mereka ini ada juga tidak Malam Kudus nyanyi gitu rame-rame gitu? Nggak ada. Ada juga. Ada. Bisa diperhatikan mungkin Bang, kayak mana mereka ketika mereka menyanyikan pujian-pujian. Ustaz Unggul ada aja nih. Ustaz Unggul. Udah tutup kameranya, Ustaz. Kalau mereka sedang menyanyikan kidung, ya kidung pujian itu seperti apa misalnya? Mungkin bisa dicontohkan saudaraku Agung. Ya kalau ayam itu kalau malam kudus dia tidur. Iya. Karena kalau ayam kan kalau malam tidur. Kalau ayam bangun kan dia kukuruyuk. Wah, kukuruyuk. Nah, ini yang masih penasaran saya. Pernah nggak saudara menginjili biawak? Biawak di rumah nggak ada soalnya. Oh, jadi makhluk-makhluk apa aja yang pernah saudara injilin? Ya. Kambing. Terus kambing, terus Memang sapi. kambing apa domba? Terus. Iya. Kambing, sapi, terus Bebek. bebek, terus Babi nggak babi? Banyak sih.
Babi. Babi nggak ketemu di rumah, nggak ada soalnya. Sebelum ke binatangnya, gimana caranya sih? Bingung nih. Gimana cara nginjilinya sih? Ya, maksudnya gini pertanyaannya, Gung. Pendekatan apa, metode apa yang kamu pakai nginjilin binatang gitu loh? Itu pertanyaannya. Ya Pakai kalau bahasa apa? pendekatannya ya kayak biasa aja, kita ngobrol-ngobrol sama dia, kasih makan, terus diceritain. Apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa apa, Gung? Pakai bahasa apa? Ya misalnya ya kita bicara kayak bicara sendiri gitulah. Oh, bisa. Tapi Pakai- kita bicara dengan Iya. berbicara dengan hewan tersebut. Jadi Contoh Gini, sama gini, ayam misalnya contohnya bahasa ya. apa? Ya. Contoh gua ayam ya. Petok, Ya. petok, petok. Gimana bahasanya tuh? ya Yam, kamu jadi ya Itu ayam bahasa yang Indonesia, baik lu ya. pikir ayam ngerti bahasa Indonesia? Iya, Ya. ngerti. Coba Ngerti Bang Hani biarin aja coba, bahasa pengen ini. tahu lanjutannya gimana. Ya ini gua ayam ya. Ya. Petok, petok. Kukuruyuk. Ya, Yam, kamu jadi ayam yang baik ya, jangan nakal. Tuhan itu memelihara kamu. Tuhan itu baik sama kamu karena kamu nggak nakal, karena kamu suka makan. Kukuruyuk. Aneh, aneh. Manusia aneh di dunia ini sekarang. Ntar dulu Mbak Cika, biarin Habis dulu Mbak itu- Cika. Keluarin Oh dulu. iya, lanjut. Terus Pak masuk ke penginjilannya coba. Petok, petok. Ya itu tadi ceritanya diceritain, Tuhan itu baik sama kamu ya, jangan nakal Iya. ya. Terus banget ya bisa ayam. Kenapa? kamu nakal nanti Manusia ada di dibeleh. dunia ini? Iya tuh. Kalau kamu nakal nanti dibelek gitu ya. Ya Terus kalau mereka ini mau kawin, dia izin nggak biasanya? Misalnya mereka ayam mau kawin sama kucing, ayam sama kucing, ayam sama ayam, bisa nggak? Izin nggak? Enggak ya? enggak, kita yang kasih mereka kalau mereka mau kawin, kasih betinanya. Iya. Tapi Bang Agung ini pernah nggak bercita-cita mau nginjilin ular naga supaya mereka itu tersadarkan agar tidak perang di surga? Pernah nggak ada cita-cita gitu? Maunya sih, tapi belum ke sana, jauh. Wah, terlalu kepikiran jauh. lo Gurunda. Buset. Ya memang karena beliau ini mendengarkan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu ada perintah itu. Sehingga ya beliau merasa terpanggil untuk melakukan melakukan amanat ini. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya kan perintahnya kepada kitisis. Kitisis itu artinya seluruh yang hidup gitu. Jadi dia makhluk atau seluruh ciptaan. Itu dalam Enggak salah. bahasa Sebetulnya Yunani. ini Pak Agung ini enggak salah. Menjalankan perintah Injil itu yang ada di dalam Bible-nya itu dijalankan. Iya, beritakanlah Injil ke segala, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ya, ke segala makhluk, barang siapa yang dipercaya. Ya, makhluk di situ dibaptis, tertulis gitu. kitisis. Jadi Kitisis. semua yang diciptakan harus diinjili sama teman-teman kita. Cuman beliau ini yang mempraktekkan karena mungkin Hanya dia saja. Hanya dia saja Coba yang lain. coba aku pengen tanya Gung, dari semua apa tadi tuh, kambing, domba, sapi ya, ayam ya, udah ada yang masuk Kristen ini binatang ya? Ya nggak masuk nggak masuk Kristen sih, cuman diberitahu aja, diinjilin aja. jadi mereka nggak masuk Kristen. Sabar dek. Heeh. Mereka nggak dibaptis, tapi tadi dibaptis. Berarti mereka sudah Kristen Ya. gitu. Kalau mau baptis ya kita siram aja. Berarti mereka Kristen juga. Ya mungkin. Wah, kalau misalnya ada data bahwa betulan mereka Kristen, bisa diadu itu. Mana tahu mereka bisa mualaf. Iya coba aja. Itu yang udah masuk Kristen diundang ke TikTok aja, kita dialog, pengen tahu dialog sama ayam Kristen gimana? Gung, kenapa kamu mengambil spesial menginjili binatang?
Ya karena aku suka binatang pertamanya. Tapi dalam hal untuk penginjilan ya, bukan dalam hal yang lain ya. Enggak, bukan. Kan seperti firmannya. Ya, apa tuh? Iya, perintahkan segala makhluk. Orang aneh ini manusia. Ya tapi gini, sabar Bang Handi. Kemarin kan beberapa tahun yang lalu Saudara Agung ini kan sempat kirim video beliau ini kemudian ke kampus sekolah. Itu S2 atau masih S1 waktu itu, Bang? S1. Udah selesai S1-nya? Iya. Teologi juga ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti memang mendalami Bible ini begitu mendalam sehingga ini sampai ke ini. Dulu sempat kalau nggak salah pernah menginjilin tikus juga kan? Iya, tapi dia kabur terus. Oh lah beneran loh. Gak bercanda gurunda loh. Iya, saya kan udah lama kenal sama saudara kita ini. Katanya sempat juga hampir menggigit waktu itu ya kan, karena nggak terima data-data dari Bible dibacakan gitu. Nah, Iya. kira-kira Saudara Agung, mohon maaf ini, kalau misalnya dibacakan Amsal 7, ada nggak mereka itu tiba-tiba horny gitu atau ada reaksi kejar sesamanya gitu? Atau Iya, itu biasa-biasa aja? tikusnya. Iya, sama Oh. tikus itu, sesama tikus kejar-kejaran. Jadi dia suka Amsal dibacakan. Iya, kejar-kejaran habis itu begitu deh. Oh walah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika mereka dibacakan Amsal, mereka kejar pasangan mereka, lantas mereka melakukan. Ya Kena mungkin birahi juga ya. iya, mungkin itu yang menyebabkan penginjil-penginjil lain tidak mau menginjili makhluk selain manusia kali ya. Karena kalau dibacakan Amsal, tikusnya birahi, semakin banyak anak tikus nanti. Mungkin itu sebabnya. Iya. Buat makan burung elang. Iya. Oh dikorbankan ya. Iya, dikorbankan nanti sama elang. Makan burung elang. Iya Bung, deh. nggak ada rencana menginjili harimau lapar. Atut Saya lapangan luas di hutan sana, takut aku. Bacain Amsal Aku ke tikus nanti banyak anak tikus. Coba. Ini Agung ini nggak gila kan ya Gung ya? Brother Agung ini nggak gila ya? Bukan, Enggak, sabar. normal. Aku bisa ngomong sedikit. Ini kenyataan sih, emang. Oh iya. Setelah baca Halo, Amsal, host. Tunggu Agung mau cerita ini kenyataan kata. Iya Cika, nanti tunggu ya. Apa? Saya nambah sedikit aja. Bukan Cika Kristen atau Islam? Kristen dia bang. Saya Kristen, tapi Ah ya udah makanya tunggu biarin Agung selesai dulu, kasihan. Apa? Ini kenyataan apa Gung tadi Gung? Lanjut Gung. ya, Bentar Mbak Cika ya. ini memang kenyataan ya dalam kehidupan saya. Kan di rumah saya kan banyak tikus, banyak ayam, banyak kambing juga. Banyak. Soalnya tapi situ setelah saya ngomong gitu, si tikusnya lari-lari sama pasangannya. Itu sembunyi sudah di got. di Amsal. Setelah dibacakan Amsal. Iya, baca Amsal itu tadi. Iya. Ini serius ya, nggak bohong ya? Nggak bohong ini ya? Dua hari yang Iya, lalu tuh sembunyi. ada perawat dari rumah sakit jiwa tuh ada nanya, kan aku ke rumah sakit jiwa, perawatnya ngomong ada pasien yang Nggak boleh sangat begitu, Mbak pintar, Cika. Agung juga Kristen ini. Diri loh. tapi hilang dari rumah sakit jiwa, nggak tahu dia dihilangnya di mana. Jadi Bukan saya, Mungkin Mbak ada Cika di ya. sekitar. Terus Saya kamu ngomong ya. aja, Mbak saya Cika ngomong ke aja, rumah iya. sakit jiwa mau ngapain? Periksa. Bukan. Terus Saya ngapain? ke Kira emang sana. ngilin. Hanya mau. Bentar biar Gurunda dulu yang ngomong sebentar. Ya lanjut Gurunda. Oh iya lanjut. Ya, saya rasa ditanyain aja Mbak Cika kalau ada sesuatu yang mengganjal, ditanyain aja langsung ke orangnya gitu. Pendeta Agung ada di sini kok. Silakan ditanya apakah Enggak. dia pasiennya atau justru Bukan. dia dokternya gitu. Oh iya. Coba Tidak lanjut dengan Dokter Agung saja. Dokter Agung ngomong aja sampai puas, sampai Dokter Agung merasa itu benar. Biar dia ngomong sampai mungkin ada yang dibawa sampai tidak bisa berkata-kata lagi.
terserah dia, itu mungkin pikirannya dia. Makanya saya bilang banyak dari pasien rumah sakit jiwa tuh yang kabur karena perawatnya kurang ketat menjaganya. Jadi itu saya Kenapa? tunggu Iya. Kurang biarkan dokter diinjilin. biarkan Kenapa ya? pendeta Agung ngomong. Coba Kurang Gung, di- memang menginjili binatang-binatang begitu tuh perintah Yesus memang, Gung. Tadi udah dibacakan. Markus Oh, 16 bener ya. nomor Di dalam Bible-nya kan ada. Kalau gitu Cika yang salah. Lu menghakimi Agung, perintahnya ada, tapi lu malah menghakimi. Cika Saya kan bilang, antikristus. saya kan bukan bilang ini ada orang gila yang kabur, bukan itu kan dia kan. Saya bilang ada pasien dari rumah sakit jiwa yang banyak yang kabur. Nah, saya takutnya ada di sekitar kita gitu. Saya kan Coba, tidak mau ngomong siapa-siapa. Saudara Agung dari Denom mana? Saya Iya. GKJW. Apa itu? Itu orang apa? Jawi Wetan. Oh, iya. GKJW. Bisa nggak nginjilin Mbak Cika? Kalau mau. Nah, Mbak Cika mau nggak diinjilin? Coba. Cengenges dia. Mereka saja. Saya sudah tahu tentang agama saya. Biar Agung aja sendiri. Biar Agung aja yang itu injili binatang-binatang dengan yang lain-lain. Saya tidak mau dengar. Diluruskan dulu ya, KJW itu Kristen Jawi Wetan. Iya, Jawi Wetan. Terus Kalau Jawi Wetan percaya Yesus Tuhan, Jawi Wetan. Iya, tapi dalam bahasa Jawa. Oh, Yesus bahasa Jawanya apa? Belok dikit ya, maaf. Gusti Yesus ya Yesus. Oh, tetap Yesus. Oh ya wes. Lanjut. Iya, tetap. Apalagi nih, Bang Andi, Guruda, apa tuh? ya saya masuk. Banyak nih pertanyaan. Jadi kalau menurut saya Agung lebih konsisten menjalankan Markus 16, 15 sampai 18 itu. Mbak Cika nggak pernah baca itu, makanya dia memponis Agung dengan halus mengatakan Agung ini lepas dari rumah sakit itu. Nggak boleh gitu, Cika. Agung lebih ngerti Saya tidak daripada Anda. pernah bilang Agung. Memang tadi saya bilang Bukan Agung. kok. Kakak Handi Bukan, ini Bang gimana Andi, Kakak bukan. Handi? Walah. Kakak Handi ini dengar dulu Kakak Handi. Saya Tertulis kan loh di sana, bilang banyak Anda. perawat rumah sakit, banyak pasien dari rumah sakit jiwa yang kabur. Perawatnya kurang ketat jaganya. Itu Bu, saya kami bilang. di sini bukan anak kecil. Kalau Ini saya kakinya- injili, saya Kami to- injili, Bu, saya injili binatang. Percuma kalau terakhirnya saya potong dia, saya terus Nah, makan iya. dagingnya. Percuma nah itu kan? artinya Anda mengatakan Agung ini keluar dari rumah sakit itu gitu loh. Kan Bukan Bang Andi itu. yang ngomong. Aku Kalau saya nggak aku ngomong. paham kok Mang Andi. Oh, Paham, ngerti paham. maksudnya Cika gini loh. Kalau binatangnya udah diinjili, ya jangan dipotong, jangan dimakan, Gung. Salah juga Agung di situ. Iya. Aku nggak makan tuh, nggak makan tikus. Ya udah berkeliaran. Tapi aku kasih umpan ke elang. Apalagi Gung, ada kendala kambing. selama ini nggak lu nginjilin binatang? Ada sih. Apa itu? Paling susah hewan itu nggak mau diem kalau diceritain. Oh. Ya, hewan apa yang paling aktif? Yang paling aktif terus hewan apa yang paling manut kalau lu injilin? Nah itu salah satunya tikus itu lari-lari dia. Tapi saya coba ke itu. Yang Saya manut coba ke kambing itu pastinya ya. apa namanya ke hamster saya. Coba ke Agung, hamster Agung. saya. Kalau yang manut kambing pastinya ya. Kalau kambing itu kalau nggak diikat bisa lari-lari tapi masih mending bisa nurut gitu. Kalau suruh diem gitu. Apakah semua metode sama lo lakuin misalnya kepada tikus, kepada kambing, ayam? Metodenya sama apa beda-beda? Sama. Bahasanya? Iya, kita cerita-cerita aja, sharing-sharing. Seperti tadi Bahasa- itu tadi. Sharing dengan binatang ya. Bahasanya apa, Gung? Mm-mm. Sama semua. Sama. Sambil di apa?
sambil dipegang-pegang, dilus-lus, diceritain Coba gitu. coba bagaimana lu praktekin ke kambing sama ke tikus, coba ke kambing dulu. Kalau ke kambing ya kasih makan dulu, terus dilus-lus, diceritain Apa tuh isi ceritanya? gitu. Ya itu tadi, jangan Bing. nakal, Bing, jangan tanggal, Bing. Iya iya iya. Tuhan itu baik, Bing. Kasih pelihara kamu, Bing. Aku nggak mau Izin belah izin kamu, sholat 5 Bing. menit ya. Iya iya. Abang tadi Iya. bentar ya. Oh, jadi dielus kepalanya, jangan nak kambing, Tuhan baik gitu, Bing, Iya. gitu ya. Iya. Nah, kelanjutannya setelah diinjilin kan dibaptis. Entar dulu Mi, belum kelar. Menurut lu kambing ngerti nggak lu omongan lu tuh? Menurut lu? Kalau ngerti ya dia ngembek. Ya, dia balas nggak ngambeknya? Gitu. Mengiyahkan ya. Dia balas nggak, ada suara keluar dari dia gitu? Dia iyakan nggak? Ya kadang dia merontak, kadang diem aja. Lu nginjilinnya dia dari depan apa dari belakang, Gong? Dari depan lah, Oh, dari depan. sambil dipegang-pegang kepalanya, biar nggak merontak dia. Kalau tikus, Dia Kalau ke tikus, baptis ampun dulu, dah. kenapa? Pak Agung. Nah, setelah itu kan Ya, lari-lari. dibaptis. Kan setelah itu dibaptis, baptisnya pakai baptis apa? Percik, selam apa api? Di Hanya api nih, curiganya dibakar. disiram, dipercik, Oh, dipercik. dimandiin lah kayak gitulah istilahnya. Bang Agung ada niatan mendirikan gereja untuk mereka, khusus untuk mereka. Ya enggak lah, nanti dikirain orang gila nanti. Oh iya, betul 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 betul. Udah telat, Gung. Betul. Udah telat. Iya betul, nanya itu. Iya betul kata itu. Emang sih ya kalau kita menginjilin hewan, memang hewan itu kalau kita mau makan itu nggak tega. Kalau kita sudah sayang sama mereka terus kita mau makannya nggak tega. Kayak contohnya. Tapi dari tadi yang gua denger itu nggak diperkenalkan ya nama Tuhannya siapa ya ke hewan-hewan ini ya, nggak diperkenalkan ya. Iya, pokoknya intinya Tuhan itu aja. Oh, harus kasih tahu coba. Nanti kan ada reaksinya tuh. Kambing Tuhan kamu Yesus, kan kelihatan nanti ngapain tuh kambingnya. Nanti cobain ya. Iya, aku coba nanti. Di rumah banyak soalnya. Gong, Ada rumah 5 lu ekor. sebenarnya ini rumah apa kebun binatang rumah lu? Aku itu pencinta ya hewan Mas Bang Andi, makanya semuanya ada. Oh, pantas. Enggak semua sih. Cuman ada kambing, ayam, hamster. Buaya Tawon enggak, pernah buaya? nggak nginjili tawon? Nginjili tawon pernah nggak? Aduh, lari aku. Oh susah ya. Susah terbang-terbang. Malah aku Daniel? janji nutup nanti. Ko Daniel belum pernah soalnya. Harus ke kebun binatang dulu. Oh ini tungau pernah nggak tungau? Nginjilin tungau? Tunggu apa itu? Tonge, tongo, tau nggak? Toke. Bukan. Apa ya? Bukan. Tungau, masa pada nggak? Tungau itu loh, yang warna merah loh. Ini aja Gong. Gong berapa kali sehari atau per hari kah, per pekan kah untuk menginjili? Contoh lah ke kambing lah. Continue apa gimana Gong? Terjadwal apa gimana? Ya hampir tiap hari sih. Soalnya tiap kan aku hari. ngangon kambing. Sambil ngangon kambing sambil diinjilin Sambil gitu. cerita-cerita. Iya, betul. Agung pernah bangkitin keong mati nggak? Belum ya? Hah? Belum berani. Keong mati dibangkitin, belum ada ya? Nanti disangka orang gila nanti. Udah telat. Kalau ular Gong udah bisa. Pawang. Ular susah sama kayak tikus, lari-lari dia. Malah aku takut dipatok. Kalau sekiranya mereka ini lu sambil nginjilin, terus ada nggak yang ngamuk Gong? Misalnya nggak ogah ah gitu. Iya, ada yang lari, ada yang diem aja, nggak tahu ngerti apa enggak. Menurut lu ngerti nggak sih tuh mereka kalau lu injilin? Ya kalau kita sebab kau punya naluri kayak mereka ya mungkin mereka sebagian mengerti lah.
sebagian enggak gitu. Kalau lu nginjili mereka, data apa yang lu pakai yang paling sering lu ucapkan? Ya itu perkataan yang positif aja, terus bacain firman sama-sama. Yang mana gitu. firman yang mana maksud gua itu? Ya banyak dari Kejadian sampai Wahyu aku ceritain. Maksudnya tuh tiap hari itu bacain firman Tuhan gitu. Oh, gitu. Jangan bacain Keluaran 20, nanti mereka keluar perang. Yang lain aja. Iya, apalagi kita nganggung bahaya tuh. Bagus, Nah. bagus Pak Agung ini taat dengan apa yang ada di dalam Bible, taat itu dijalankan. Tuh, menurut lu, Gung, binatang itu punya akal nggak sih, Gung, menurut lu? Punya nalari juga. Punya Nalari otak, sama. punya akal nggak? Nalarin. Jadi binatang itu berakal ya? Iya. Tapi tidak bisa sesuai dengan akal manusia. Nah, kalau sekiranya ada orang binatang lebih manut daripada manusia, lu pilih yang mana? Kenapa? Contoh begini, Gung. Kalau manusia kan kadang kita udah bilangin bahwa Tuhan itu seperti ini. Tapi binatang lebih bagus dikasih tahunya, mengerti dia gitu loh. Tapi manusia malah nggak ngerti gitu. Menurut lu gimana tuh? Ya, sekarang tergantung manusianya aja sih. Mau ngambil seginya seperti apa, mengambil positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Kalau orang bilang saya gila, ya terserah mereka. Itu yang ada sesuai saya kan membaca sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Oh kalau gitu ini ya Gung ya, bekicot, tawon gitu, tungau, kambing, sapi itu bangkit lagi ya nanti ya, dibangkitkan yang kedua kali ya. Ya kalau Tuhan izinkan. Dihakimi Yesus juga jadinya. Ya kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, terus ngapain diinjili gitu kalau nggak dihakimi di sana di hari Makanya saya penghakiman? bilang orang-orang seperti Kakak Agung, Kakak Agung. Sebenarnya Tuhan bukan tempatkan mereka di bumi sebenarnya. Iya. Atau kalau di bumi pun harus bangun pulau sendiri kalau mau. Orang-orang seperti itu harus dikumpulkan bersama. Baru menginjili binatang-binatang saja di sana. Jangan ada orang lain selain binatang-binatang. Menginjili kan? binatang-binatang saja di sana. Masa disuruh pindah ke bumi lain? Kayak mana itu? Dinasehati loh Mbak Cika kalau ada yang keliru menurut Mbak. Bukan, gitu. bangun pulau sendiri, buat pulau sendiri khusus untuk Kakak Agung sama binatang-binatang supaya bisa injili binatang-binatang di sana. Kata Cika kalau Iya, kan? beli pulau Saya mahal kan kata Cika. benar. Minta Iya. bantuan sama siapa lagi Ronaldinho kah itu. Kenapa jadi Ronaldinho? Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu pulau sebenarnya sendiri, poinnya stop bangun pulau dulu. sendiri. Poinnya seperti begini tadi ya. Menurut Agung, binatang itu lebih mudah untuk diberitahu daripada kepada manusia yang cenderung sok tahu tapi nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Nah, betul. itu. Nah, di sini saya lihat Mbak Cika ini sepertinya gitu loh, cenderung ingin mengalahkan ilmunya Agung, tapi Mbak Cika ilmunya nggak ada gitu maksudnya. Gitu Mbak Cika. Jadi nggak boleh menghakimi orang kalau kita sendiri nggak punya ilmunya gitu. Saya tidak biasa menghakimi. Saya kan bilang kalau dia belajarnya seperti itu kan, jangan masuk teologi ya. Sebenarnya dia tuh masuk dokter hewan. Dan dia punya tempat tuh bukan di kita sini. Dia sebenarnya bangun pulau sendiri. Apa salahnya saya kasih saran kayak gitu? Gimana? Enggak, maksudnya gini loh Mbak Cika, kan seenggaknya kalau misalnya hewan-hewan ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan makin banyak makhluk-makhluk yang terselamatkan gitu loh. Masa nggak mau sih berbagi dengan hewan-hewan di luar sana kan gitu?
Makanya jangan sampai binatang-binatang itu dihancur, dipotong dan dimakan oleh manusia. Mendingan dikumpulkan di satu pulau. Nah, yang menginjili dan merawatnya sisa Pak Agung saja di sana. Makanya saya kasih saran seperti itu kan bagus. Iya kan? Terus gini. Kalau Mbak Cika ini menyikapi Markus 16:15 itu gimana itu pemahamannya? Kalau boleh tahu. Kan ada perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga ketika mungkin pandangan Mbak Cika keliru yang dilakukan oleh Saudara Agung, sebenarnya makna yang terkandung di sini pasti ada. Mungkin makhluk yang dimaksud ini apa gitu. Mungkin diterangkan ada Kalau untuk penjelasan tuh. saya segala makhluk hidup kayaknya manusia saja. Kalau kita kan manusia kan, kalau kita menginjili binatang yang tadi saya bilang, sampai kita menginjili terus kita potong, itu sama dengan apa coba? Membunuh atau gimana? Sudah menginjili terus membunuh. Gimana itu pemahaman? Tapi kalau dibilang dalam nama Yesus, aku Begini sembelih kau aja. ya. Ini otaknya Maaf ya Agung ini tidak kawan. sama dengan otak saya begitu. Dia menginjili binatang-binatang. Kalau yang saya dengar dari pendeta tuh dia menginjili manusia-manusia normal. Ya. Kalau Agung ini tidak saya baru ketemu orang seperti Agung nih baru hari ini. Makanya tadi saya bilang. Sumpah baru kali ini saya, mungkin saudara-saudara di sini mungkin baru ketemu orang seperti ini, mungkin baru pertama kali kan. Jadi lanjut obrolannya dengan dia, tanya tentang binatang, tanya tentang ini, dia mungkin dia lebih paham. Menginjili sampai kecoak pun mungkin bisa menginjili. Yang pun bisa mendengar dia. Nah, Cika, itu makhluk hidup itu termasuk binatang nggak? Itu binatang makhluk hidup nggak? iya dia makhluk hidup. Ya. Nah. Itu perintahnya di Bible lu, kenapa tuh? Saya kan udah bilang tadi, kalau sampai kita menginjili dia, memberi kasih sayang begini-begini, terus terakhir dia dipotong, dia diapa kayak ayam ya. Nah, kita injili dia terus loh. Berarti Mbak Cika tidak percaya perintah Yesus. Bukan tidak percaya makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Maksudnya begini, menginjili itu manusia yang punya akal. Nah, sekarang Nggak saya ada. tanya Di situ binatang nggak ada punya manusia, akal? Mbak. Di situ nggak ada tertulis manusia, segala makhluk. Coba baca. Bukan Mbak. yang punya akal, yang punya akal. Nggak Masa ada. ini pas Nah, ini menginjili firman Tuhan binatang buat berbuat baik Mbak terhadap Cika suka Berarti suka jangan nambah-nambah salahkan Pak ayat. Agung, salahkan Bible-nya, Bukan. penulisnya tuh. Iya, makanya Penulisnya kata yang Agung salah. nih, makanya saya Agung bilang udah nggak salah, udah benar. kalau Agung pemikiran seperti itu saya bilang cocoknya dia tuh bangun pulau sendiri. Saya bilang sudah, saya keluar saja, nanti saya bisa jadi gila juga di sini. Permisi semua. Kenapa Mbak? Kemana Mbak Cika mau kemana? Agung udah benar. Pak Agung udah benar. Menjalankan apa perintah yang Waduh, diperintahkan di dalam merajuk itu. Bible. Merajuk itu. Iya, merajuk dia. Mungkin maksud daripada Saudara Agung ini menginjili, berbuat baik itu, menebarkan kasih kepada hewan tersebut. Kelihatannya sih gitu. Tapi kalau Enggak, Gurunda. Dia ngobrol, Gurunda. Mewartakan Ngobrol. dia. Tadi dia bilang dari Kejadian sampai Wahyu dia bacain. Waduh. Serius itu Bang Agung? Kalau ada waktu sih baca-baca bersama. Saya yang baca, tapi mereka yang mendengarin gitu. Oh. Bukan hanya sebatas dipelihara gitu, dikasihi, Iya. diberi makan, dimandikan. Bukan Iya. hanya sekedar itu, Baca tapi firman Tuhan juga, oh, biar Tuh. biar udah aku biar mandi dulu kalau semakin gitu. jinak, Kirain semakin tadi jinak diajarin gitu. kasih sayang aja, ternyata benar-benar dibacakan Bible ya. Itu dari Iya. kitab Kejadian sampai Wahyu. Waduh. Man rasa enak buai. Taruh nih, Ustaz. Dia tuh Gong. Gong, Ya, sejak umur berapa lu mulai kayak gitu, Gong? sejak masuk Kristen. Sebelumnya sih nggak pernah. Sebelumnya belum- nggak pernah. Lu dulu bukan Kristen. Lu kan tahu ceritanya. Gue belum loh. Gimana ceritanya? Lagi gimana? Iya.
dulu ya, ini cerita aja ya. Nah, aku dulu kan sempat dari lahir sampai umur berapa ya, 10 apa 11 ya, aku itu dari muslim gitu. Sekarang udah pindah ke Kristen. Oh, berarti ngabarin Injil itu dari umur 10 tahun ya, Gung ya? Dia diceritain kurang dulu lebih kenapa segitu. dia murtad. Lu murtadin Gung. Ya bisa seperti itulah. Coba dari awal kisah dulu dah, coba kita dengerin. Ya ceritanya itu dari mama saya ya. Dia itu melihat sosok orang berbaju putih, rambut pirang, mukanya itu bercahaya. Terus Rambutnya dia pirang. cerita kepada, Biarin. iya rambutnya pirang. Terus dia cerita sama temennya, katanya temennya yang Nasrani itu bilang itu Tuhan Yesus. Habis itu ya udah akhirnya pindah. Terus lama-lama aku juga ikut. Oh, jadi murtadnya Itu gara-gara mamanya ketemu sama yang rambut pirang itu, rambut gondrong pirang itu. Iya. Hmm. Itu pas ketemu yang apa yang rambut pirang ini lagi nginjelin ini kambing juga. Belum lah. Belum lah, aku kan belum. Oh enggak ya. Oke. Belum mengenal Kristen kan waktu itu. Bukan Akhirnya, maksudnya pas ini, Oh, pas enggak. ibunda itu lagi ngelihat yang rambut pirang ini, rambut pirangnya lagi Enggak. ngapain gitu loh. Lagi senyum, katanya sih lagi senyum. Lagi senyum. Mm-mm. Kulitnya Aku bilang, putih. Bersinar katanya tuh. bukan kulitnya, itu pakai jubah dia kayak baju gitu. Terus wajahnya bersinar. Bersinar Eropa atau bersinar Israel? Bersinar kayak cahaya matahari gitu loh. Oh, cahaya Ya. matahari. Ya, Menurut lu Gung itu siapa sinar. itu Gung? Menurut lu siapa tuh? Ya kalau saya yakin sih Yesus. Oh ya, rambutnya pirang. Iya, Iya, bisa gondrong jadi sih. pirang katanya. Pakai jubah. Iya, pakai jubah kemuliaan seperti itu. Setengah badan sih, sayangnya setengah badan. Kalau foto kan Kayak bisa foto setengah lihat. badan aja loh. Jadi Iya. terus itu lu mimpi apa gimana? Mama gua lihat di pintu, Oh, mau mal- mau tidur di pintu belakang kan, melihat ada kayak cahaya gitu. Ya udah. Di Jadi pintu kayak belakang. Pintu belakang rumah. Pintu belakang rumah. pintu kamar, Pintu kamar, nongol di tidur. situ. Mm-mm. Waduh. Iya, nongol di situ. Ada komunikasi nggak Gung? Ada komunikasi nggak Gung? Enggak, cuman 3 detik habis itu hilang katanya mamaku sih kira gitu. nggak ada suara. Iya. Itu nggak sopan itu masuk rumah orang loh, sampai pintu-pintu kamar gitu loh. Iya, yang penting kita nggak telanjang aja. Tadi ketelanjang gimana ini ceritanya? Habis itu emak lu cerita ke lu ya akhirnya lu percaya gitu. Ya, aku sih percaya aja sih sampai sekarang. Terus kemudian Ya udah, aku ikut. Ikut sama mamaku sampai sekarang, belajar teologi, belajar semuanya lah. Aku juga belajar kok. Meskipun aku udah meninggalkan Islam, tapi aku juga belajar juga, masih belajar. Di sini lah masih ada Alkitab sama apa? Al-Qur'an di sini. Masih. Nah, terus papa kemana waktu mama ngeliat kayak gitu? Papa di mana? Udah diambil wewe gombel, loh, alias sudah pisah. Oh, I see. Iya. Cerai ya? Iya, seperti itulah. nah. Gong. Seiring waktu Gong, lu belajar tentang kekristenan. Siapa yang ngajarin Gong? Belajar sendiri apa? Mana? Belajar sendiri. Nah, Kadang selama kalau ini nggak kan tahu, ah. kalau nggak tahu ya sama senior saya. Itu Oh, ada lu aja. punya senior siapa?
Ya adalah temen gitu. Aku udah tua gitu. Anggap aja senior lah. Sama juga aktivitasnya menginjili binatang-binatang di sekitar. Iya, satu komunitas. Satu komunitas. Sama. Ternyata dia gak sendiri, ada komunitasnya ternyata. Ada komunitas. Iya, hanya pencinta hewan saja yang paham. Lu pernah nginjilin murai nggak? Kan murai bisa diadu tuh. Lu pernah nginjilin nggak? Lu jangan diadu ya, sabar ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nggak ketemu, alias nggak punya aku. Lu suka ngadu-ngadu ayam nggak? Enggak lah. Ayam ya aku pelihara aja. Kalau misalnya mau dipotong, aku bilang, Yam, maaf ya, aku potong. Oh, lu minta maaf dulu. Iya, maaf dulu. Di situ dipotong buat sehari-hari itu. Lu kalau sembeli Sebenarnya ayam sih sayang sih. Sebenarnya sih sayang dipotong, tapi gimana ya? Tapi akhirnya aku beli lagi, dipelihara sampai besar. tapi bener nih, gue lu serius ya, lu baca Bible ke ayam ya? Iya, ke ayam, ke kambing, hamster, ke hamster. Tapi lu tanggung jawab ya, gue rekam ini ya, gue upload di YouTube nanti ya, boleh ya? Janganlah, malu. Nanti disangka orang gila nanti. Ya tapi udah nggak bau, nggak apa-apa dong. Enggak, lu klarifikasi aja, lu gila nggak? Enggak sih. Biasa Waras aja. kan? Ya udah. Iya. Nggak usah takut. Boleh ya, Boleh upload di lah. YouTube ya. Kali ini gue Iya, izin sama lu. monggo. Iya, boleh. Boleh. Gue udah nikah. Masih jomblo. Ada pacar? Salah. Nggak apa-apa ya, kalau Kristen kan pacar nggak apa-apa ya. Ada. Belum dapat. Belum dapet. Umur berapa sih? Iya. 30. 30. Oh. Apa pendidikan terakhir S2? Kenapa? Pendidikan terakhir S2 bener. Iya. Wacir S2. Teologi dia dari STT. Oh. Ini mau nerusin S3 tapi enggak berat. Jadi seller ya. Gung, benar itu S2-nya teologi, dari teologi. Iya. Pantas bisa sampai segitu ya. Oh iya, buka jurusan baru aja, Gung. Jurusan baru. Magister. Izin Kan ngomong gitu enak. sedikit aja. Ya, Izin monggo. ngomong sedikit aja. Boleh Akhi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina barakallah. Begini, saya dengarkan dari tadi itu saya tuh terpingkal-pingkal ya. Agung ini ngomongnya pelin-pelan. Dahulu ketika ngomong dengan saya, katanya ibunya pergi ke ladang, lalu jumpa sama kakek-kakek tua berbaju putih, ya. Tidak ada katanya berwajah cahaya sampai ke belakang pintu, tidak ada. Nah, jumpanya di bawah pohon pisang katanya waktu itu. Itu tahun 2019. Nah, Itu cerita apa? Udah Aku mulai nggak pernah benar, cerita mulai gitu. Ada Ari segala kok waktu itu di WA. Nah, Nggak salah dengar. nggak salah. Ceritanya nggak Orang gitu. itu kok. Orang itu mamanya. Ceritanya nggak gitu. Aku itu ceritanya sama ada Bang Ari Andi itu. sama Bang Zuma aja itu. Yang Nah, lainnya ada nggak Aki Ari, ada saya. Nah, ada Aki Ari itu tahun 2019. Lalu saya bantah semua itu, lalu kau nantang kelahi. Apa? Nantang kelahi dulu. Saya suruh nunjukkan. Apa tuh? Ya, kau kan dulu pernah nantang kelahi aku tuh, Gung. Dan ini para hamba Allah yang mengaku mualaf semalam honorius, ini orangnya sudah tertipu semua kalian. Nah, terus perihal apa-apa yang disampaikan Agung, dahulu tahun 2019 mengaku usianya 30, sekarang masih 30 juga. Oke lah, itu saja, Aki, turunkan saya. Saya jadi geli saya. Kan saya bilang
Masih Saya bagus bilang lah, tidak berarti. tidak salah lagi kalau saya bilang nih pasti benar. Enggak, masa ini Honorius mana coba open cam. Honorius ada tai lalatnya gede. Honorius Bukan, dia. dari cara bicaranya aja beda. Honorius. Dia yang namanya Honorius ini orangnya. Nah, dia tuh orang Brebes ya. Dia orang apa? Orang kita Jawa Tengah. Mengakunya tinggal di Jakarta. Sekarang mengaku di mana lagi? Di Surabaya katanya. Itulah dia. Oke, saya rasa itu saja Ki Urti. Terima kasih. Tadi ada Kasih hamba Bang Allah. Musa. Ada hamba Allah yang marah pada saya tadi. Ini dakwahnya beda woi katanya. Oke, saya tahu beda-beda ya. Tapi bukan berarti kita menghilangkan tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Oke, barakallah. Saya hanya menyampaikan itu saja supaya tidak tertipu kembali. Oke, itu saja akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo Cik. Jadi gimana nih Cik? Mbak Cika Cik. itu ditanyain Mbak Cika. Ya, gimana nanya apa tuh Bang? Bukan begini. Menurut saya yang tadi saya sampaikan tuh memang betul adanya. Dan saya mungkin sudah bisa menerawang orang dari cara bicaranya. Makanya tadi saya bilang seharusnya orang-orang seperti Kakak Oh, itu Agung berisik nih banget, Mbak Cika. pindah. Berisik banget tuh. Berisik Mbak Cika ya. Pindah apa nih? Kenapa pindah? Enggak, dia mau pindah tempat biar nggak berisik Bang. Apa Korea? Aduh. Oh tuh, ada yang ngamuk tuh, anaknya ngamuk ya. Bukan, ini rumah di pinggir jalan soalnya. Sabar. Oh mahal tuh Oh, rumah lagi pinggir di jalan. jalan. Bagus. Lagi di jalan mungkin. Rumah pinggir jalan katanya. Sabar. Oh, Sabar, rumahnya rumah saya di pinggir jalan. Tadi saya di teras rumah. Nah, gini. Ngomong aja dengan Mas Agung dulu. Mungkin Mas Agung masih mau mengeluarkan. Enggak, udah bosen pengen sama Cika sekarang. Cik. Gantian aja nggak apa-apa. Gantian aja nggak apa-apa. Gantian nggak Cika? Gantian. Ya, silakan. Oh iya. Cik. Kenapa Iya. Yesus mati rohnya nggak ikut mati, Cik? Hah? Ruhnya Kenapa Yesus mati? Kan Yesus mati nih di kayu salib, kan sempat mati tuh Iya. berapa tuh? tiga hari ya. Nah, kenapa dia Iya. pas mati di kayu salib rohnya nggak ikut mati? Kenapa? kenapa rohnya tidak ikut mati? Maksudnya? Udah Iya, terangkat kan- semua ke surga soalnya. Kan satu semua. Oh, jadi Yesus sama itu roh-rohnya adalah juga Tuhan. ikut mati ya? Bukan, maksudnya udah terangkat ke surga. Rohnya tidak pernah mati. Siapa yang bilang rohnya mati? Kalau gitu apa bedanya sama manusia dong? Manusia juga kan mati, rohnya nggak ikut mati. Iya kan terangkat ke surga. Iya, bukan soal itunya. Oh, Ini yang maksudnya nebus, rohnya. intinya iya itu loh. Iya. Terus gimana? Maksudnya Iya kan gini posisinya kan. kalau Kalau misalnya rohnya nggak ikut mati, maka yang menebus dosa kan itu daging Yesus. Masa Tuhannya daging kan gitu. ini pertanyaan yang mungkin anak kecil, Bu, ya? aneh juga, tapi coba pertanyaan tuh agak bagus sedikit, maksudnya yang bisa saya tangkap. Ini suara anak kecil di mana sih tuh? Itu anaknya itu. Mbak Cika, jauhin dong. Susah ya pertanyaannya, susah ya. Saya Yesus- udah di dalam kamar ini. Ya udah nggak apa-apa. Yesus kan mati menebus dosa, sepakat nggak? Sepakat. Nah, yang menebus dosa itu ketika Yesus mati, dagingnya atau rohnya? Silakan, Mute-nya, Mbak mute-nya. Cika. Silakan Mbak Cika. Tadi udah semuanya sudah diangkat dan dinaikkan di surga sana. Sudah Iya, dijadikan naik. satu di sana. Iya, naiknya nanti kita nggak bahas naik ke sorganya, yang kita bahas nebus dosanya. Dia nebus dosa.
Nah, yang nebus dosa ini kan yang mati. Yang matinya itu daging atau roh? Dia terangkat ke surga memang ada semuanya dagingnya ada terangkat atau gimana? Semuanya udah terangkat ke surga soalnya. Yesus kan Jiwa dan raganya sudah terangkat semua ke surga. Kalau Iya, kamu iya. dagingnya dikubur kan, kalau kamu mati kan dagingnya dikubur. Nah, lain dengan Yesusku. Kamu bukan Yesusku kan, pera Islam. iya, ini kan? perahmu bukan Yesusmu ini. Nah. Iya. Kalau Nah, kamu kan Yesus ini dikubur di tanah. mati. Kalau saya Yesusku bukan dikubur di tanah soalnya. Iya, nah sekarang kalau misalnya dagingnya yang nebus dosa, jatuhnya kekristenan nyembah daging dong. Memang ini pertanyaan ini kalau saya menjawab juga tetap kamu akan tanya-tanya yang tidak masuk di akal lagi kamu nih. Loh, kok nggak masuk dia? Saya udah Coba jelas. nuraninya dibuka coba. Yesus mati menebus nurani dosa. nurani saya ini terbuka, makanya saya tuh cepat Bagus. tangkap dengan orang-orang seperti Agung di atas, seperti siapa kemarin nurani saya ini otak saya ini terbuka. Nah, ketika otaknya terbuka, Otak coba yang dipahami. bertanya Yesus mungkin mati. tidak itu. Iya, Yesus mati. Yang mati kan daging. Dagingnya menebus dosa. Yang cuma bisa menebus dosa kan Tuhan. Loh, Tuhannya Kristen daging dong. Kan gitu, masa susah kayak begini? Begini, kalau pertanyaan kayak begini, Hmm. kalau dijelaskan juga, kalau saya jelaskan juga kayak kamu, nanti kamu bertanya, dan kamu tidak akan pernah paham. Ya coba bikin Kalau kamu paham. tidak Yang nebus mengerti- dosa itu daging atau Kalau rohnya? kamu Coba dibikin tidak- paham. Tidak mengerti tentang Kristen, maka pertanyaan kamu tuh seperti ini terus. Cerahkan Coba menjelaskan saya. kepada kamu. Tolong cerahkan saya dan bikin saya paham. Tolong. Makanya kalau begitu kamu harus mempelajari secara paham isi Alkitab itu kayak gimana. Gimana Gitu. caranya, Cika? Karena aku bingung kok daging menebus Sudah. dosa, tapi kok yang Tuhan daging ini? Kristen sama saja kalau saya menjawab kamu putar dengan pertanyaan saya sudah menjawab nanti kamu dagingnya begini percuma. Enggak akan ada. Enggak akan ada. Diterima aja gitu. Kalau misalnya, kalau Cika dengerin ya, kalau misalnya Yesus bukan dagingnya yang nebus Itu dosa, yang apa? itu si Agung hilang kan. Dia mau nyari Agung ya, dia penasaran sama Agung ya. Bukan, saya tidak penasaran. Hanya saya mau mungkin kalau itu perawat yang di sana kan kalau telepon saya kan saya bisa kasih tahu orangnya ada di sini kan. Gemes banget. Agung masih ini kok. Agung memang belum ada ininya kok, belum ada pasangan ya. Enggak, kalian jangan percaya orang-orang seperti itu tidak ada di itu. Itu Markus 16 nomor 15 tertulisnya begitu. Kalau kita mau lari ke sana, Iya, Injililah, itu beritakanlah menginjil. kepada seluruh makhluk. Gitu loh dibilang. Makhluk hidup tuh yang punya akal, bukan yang tidak Kalau punya gitu akal. kambing benda mati ya. Yang punya akal. Lo kalau kambing apa? Benda mati berarti. Apa nih? Saya bilang yang punya akal. Itu Ya kalau gitu dibilang lah Injililah semua yang berakal gitu. Jangan dibilang Injililah seluruh makhluk. Saya udah jawab seperti itu saja, kamu bertanya tanya lagi. Makanya Ya karena apa yang dijawab Cika bukannya dikatakan Yesus. Itu sama aja Makanya- ngefitnah Yesus. saya bilang yang punya akal. Memang binatang tuh punya akal. Yesus bilangnya apa? Yang punya akal atau seluruh makhluk Kalau Yesus bilangnya? Begini, saya mau tanya kamu, kalau binatang apa yang punya akal sini berantem ke saya sini? Binatang yang punya akal. Binatang diajak berantem. Ih. Kamu pera apa kamu nih? Nama pera apa? Itu juga kamu. Makanya orang seperti kamu nih kalau bertanya pasti akan begini. Saya juga malas juga. Ini ada yang masuk tuh bertanya kepada itu yang Kelvin. Ngomong dong makanya. Jangan tanya saya, tanya yang lain saja gitu. Ya, Selamat Kelvin siang. Haris, Sar. Kelvin Hari, selamat siang Bang Kelvin. Bang Kelvin. Selamat Iya. siang. Muslim atau Kristen nih?
Kristen. Dari Kristen Saya mana Kristen bang? lah. Oh, Kristen. Lanjut bang. Mau pengen tahu, ini pertanyaannya beda ya. Nanti kalau Yesus turun kedua kali itu diimani ya, Yesus turun kedua kali. Sama siapa bilang? Sama ini Suneo, sama Kelvin dong. Sama saya. Iya. Iyalah. Percaya. Nah, terus menyembahnya itu gimana? Cium kaki, bersujud di depan manusia Yesus ini atau gimana? Silahkan. Makanya dibaca. Kalau Boleh. seperti kata-kata itu tak ada memang seperti yang kamu katakan. Betul kan? Oh, bunyi WC. Bukan air tuh, air. Oh iya. Nah, aku pengen tahu. Kelvin menyembah Yesus nggak? Iya. Nah, gimana cara nyembahnya kalau dia datang? Kan datang nih manusia Yesus nih. Dua kaki, dua tangan, satu kepala manusia. Kan itu. Iya, maksudnya kalau pikiran abang macam mana? Ya kalau kami kan ketika kami bilang kami menyembah Allah, maka kami akan ruku dan sujud gitu loh. Kita sujud itu berarti wajah menempel kepada tanah, menghadap kepada hadirat Allah Azza wa Jalla. Kan gitu persepsi kami. Kalau Kristen gimana? Kalau kami seperti kami yang percaya Yesus ya bersukacita kalau dia datang. Nah, ketika Yesus ada di depan Kelvin ngapain? Dia menyembah dia, memuji. Sujud kan? Sujud kakinya kan? Ke kakinya sujud gitu kan? Gitu nggak sih? Iya. Nah, itu dia. Nah, itu gimana sih rasanya sujud sesama manusia itu gimana rasanya? Bukan seperti abang manusia. Abang lahir dari apa? Dari manusia atau dari mana? Enggak, dari Kan Pokemon abang gua. manusia. Dilempar keluar Begini. Sama ya dilahirkan dong, kan manusia saya. Iya, makanya saya bertanya begitu, abang. Memang Yesus manusia biasa, tetapi dia bukan dari hasil manusia. Lain kita kan hasil dari manusia yang berdosa, kan berbeda. Iya, oke. Kan Kita dari manusia berdosa. Yesus bukan dari manusia berdosa. Bentuknya sama nggak? Memang dia sama. Nah, sama kan bentuknya kan. Nah, itu gimana sih rasanya ketika sujud ke bentuk yang sama dengan kita itu gimana rasanya? Pengen tahu. Iya, rasanya bersukacita, gembira. Rasanya bersukacita ya. Karena dulunya kan waktu itu kan waktu dia datang kan kita tidak ada melihat, tapi kita percaya karena ada. Oke teman-teman, karena ini udah berpindah topik, saya akan melanjutkan di part kedua. Terima kasih untuk semuanya. Ini diskusi ini murni dari statement Pendeta Agung Ardiansyah, gitu ya. Ini murni, dan saya udah izin apakah saya boleh upload, monggo kata dia begitu. Terima kasih buat semuanya. Sekiranya ada kata hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.